Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam channel materi kesehatan mudah atau Makes Mudah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang manfaat terapi pijat bagi kesehatan. Pijat merupakan bagian dari budaya atau sesuatu yang sudah ditinggalkan oleh generasi kita sebelumnya turun-temurun, yang itu disinyalir oleh masyarakat sebagai bagian atau sebagai salah satu terapi alternatif untuk menghilangkan berbagai macam keluhan pada tubuh seseorang yang mengalami gangguan kesehatan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana manfaat dari terapi pijat ini bagi kesehatan. Sebelumnya akan saya sampaikan bahwasanya pijat ada beberapa macam jenisnya. Kita mengenal ada pijat refleksi yang diaktifkan dengan cara melakukan pemijatan pada area tangan atau telapak tangan dan juga telapak kaki, yang di situ disinyalir bahwa banyak titik-titik yang akan menghubungkan ke daerah anggota tubuh yang sakit. Ketika dipijat pada daerah tertentu yang terhubung dengan daerah sakit tersebut, akan memberikan manfaat untuk membantu kesembuhan pada daerah yang sakit tersebut. Kemudian juga ada pijat dengan menggunakan batu panas atau hot stone massage. Pijat dengan menggunakan batu panas atau batu hangat, ya, ditempelkan dalam keadaan hangat, yang ini dimaksudkan adalah untuk membantu merangsang lancarnya pembuluh darah pada tubuh. Demikian pula ada pijat yang namanya dengan akupresur, yaitu pemijatan dengan menekan titik-titik akupunktur, yang ini juga berfungsi untuk membantu menyembuhkan daerah yang terhubung dengan titik tersebut dengan daerah yang sakit, sehingga ketika dirangsang, distimulasi, dipijat pada titik tersebut, diharapkan akan membantu kesembuhan bagi orang yang mengalami sakit. Kemudian teman-teman sekalian, di samping itu ada pijat yang lain, yaitu yang disebut dengan Thai massage, yaitu pijat yang dilakukan dengan cara si pasien atau orang yang menderita aktif dengan melakukan gerakan aktif dengan cara tertentu, yang ini juga dimaksudkan untuk membantu orang yang mengalami gangguan pada tubuhnya. Teman-teman sekalian, tentu saja ada cara-cara pijat yang lain yang tidak saya sebutkan di sini. Ini hanya sebagian dari contoh beberapa macam pijat yang kita ketahui atau kita kenal di masyarakat. Nah, sekarang manfaat pijat bagi kesehatan teman-teman sekalian. Pijat bagi kesehatan kalau dilakukan dengan baik, ya, dengan memperhatikan fungsi keamanan bagi orang yang sakit, maka akan memberikan efek yang positif. Tetapi di samping itu nanti akan saya sampaikan keburukan atau risiko bagi orang yang dipijat ketika dilakukan bukan oleh orang yang ahli atau orang yang tidak memahami efek atau risiko dari pemijatan tersebut. Apa saja akibatnya akan saya sampaikan. Teman-teman sekalian, marilah kita simak satu persatu manfaat pijat bagi kesehatan. Yang pertama akan saya sampaikan bahwa pijat mampu untuk mengurangi nyeri kepala atau migrain pada orang yang mengalami gangguan tersebut. Ketika dipijat pada daerah tertentu, khususnya daerah leher, ya, tulang leher ke bawah atau daerah punggung, pada bagian titik tertentu akan sangat terbantu ketika dilakukan pijat tersebut. Rasa pusingnya yang luar biasa, nyeri kepala bahkan migrain, biasanya mereka akan mengalami perubahan yang luar biasa, akan merasakan kenyamanan. Demikian pula pijat akan meringankan nyeri punggung bagi orang-orang yang punggungnya mengalami rasa nyeri, pegel-pegel, mungkin habis bekerja keras atau habis olahraga berat. Ketika dipijat daerah punggung, maka diantaranya akan membantu meringankan gangguan nyeri, bahkan akan memberikan rasa yang sangat nyaman. Dan teman-teman sekalian, manfaat yang lain bahwa pijat akan memberikan efek, memberikan kenyamanan pada orang tersebut di saat dia tidur. Dengan pijat, kualitas tidur seseorang akan menjadi lebih baik, ya, karena pijat ini akan memberikan rasa senang, akan memberikan stres yang turun, akan memberikan kenyamanan yang lebih setelah dilakukan pemijatan tersebut. Sehingga dengan demikian, orang yang telah dilakukan pemijatan, kualitas tidurnya biasanya pada malam harinya ketika dipijat di sore hari atau siang hari, maka malam harinya atau setelah itu ketika dia tidur, kualitas tidurnya biasanya akan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, di samping itu teman-teman sekalian, pijat juga dapat mengurangi stres atau depresi. Bagi orang-orang yang mungkin penat habis bekerja seharian atau beberapa hari tidak pernah libur, maka ketika dia libur, dia menyempatkan diri untuk melakukan pijat
pada tubuhnya dengan cara yang aman, dengan cara yang benar, maka dia akan terkurangi stresnya, depresinya, badannya akan merasa nyaman. Karena di dalam terapi pijat ini akan memicu hormon-hormon yang menimbulkan kebahagiaan, seperti hormon serotonin, hormon dopamin, hormon endorfin, dan juga hormon oksitoksin. Ini adalah hormon-hormon yang akan memicu timbulnya rasa senang atau bahagia pada tubuh seseorang. Pijat juga dapat membantu mengurangi nyeri-nyeri pada persendian pada orang-orang tentu yang mungkin habis berolahraga berat, sepak bola, bulu tangkis, apalagi yang mungkin jarang melakukan kegiatan tersebut, tiba-tiba dia melakukannya dengan cukup bersemangat, dengan cara yang sangat keras ya, maka malam harinya biasanya badannya akan pegel-pegel semuanya ya. Nah, salah satu cara, di samping dia mungkin harus rutin berolahraga terus, salah satu cara yang bisa dilakukan dalam waktu yang dekat adalah dengan melakukan massage atau pijat pada tubuhnya. Nah, itu sangat membantu bagi orang-orang yang badannya merasa pegel-pegel habis bekerja keras atau habis berolahraga keras. Nah, bagi orang-orang yang mengalami gangguan sakit tertentu, misalnya stroke, ada kelumpuhan, mungkin ada kebas atau kesemutan, maka pijat juga akan berfungsi membantu memulihkan jaringan yang rusak, saraf-saraf yang sebelumnya mungkin mengalami kelumpuhan atau kurang aktif akan kembali untuk menjadi lebih aktif. Jaringan yang sebelumnya mungkin banyak di situ, kematian jaringan akan lebih mudah tumbuh, lebih cepat terangsang untuk kembali pulih, sehingga menjadi lebih baik lagi. Ini salah satu manfaat pijat bagi orang yang mengalami gangguan pada area tubuh yang mengalami gangguan kelumpuhan atau gangguan kesemutan, atau bahkan tidak bisa bergerak sama sekali ya. Di samping itu, bagi orang-orang yang mengalami atrofi otot atau ototnya mengalami pengecilan karena lama tidak bergerak, stroke ya, geraknya mungkin sedikit, maka diantaranya untuk mengaktifkan kembali, diantaranya untuk merangsang daerah atau jaringan yang mengalami atrofi atau pengecilan tersebut, diantaranya dengan dibantu dengan melakukan pemijatan. Itulah manfaat pijat, diantaranya seperti itu. Di samping itu banyak manfaat-manfaat yang lain ya, diantaranya bisa membantu menurunkan kadar gula darah, membantu untuk meringankan orang yang mengalami gejala gangguan hipertensi, membantu meringankan nyeri-nyeri pada orang yang mengalami misalnya kemoterapi pada kanker, atau mungkin juga gangguan-gangguan yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu di sini. Itulah beberapa manfaat pijat sekilas, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita. Tetapi yang lebih penting daripada itu, kita perlu pula memperhatikan efek samping atau bahaya pemijatan pada seseorang jika tidak dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, ingin saya pesankan kepada teman-teman sekalian, ketika Anda melakukan pemijatan kepada seseorang, maka hendaknya Anda perhatikan bagaimana akibat dari pemijatan orang-orang yang setelah datang ke situ. Atau setidaknya ketika Anda itu tidak tahu sama sekali, mungkin kita tahu dia itu mungkin ada komunitasnya, misalnya komunitas A, B, atau C, yang komunitas itu sudah resmi dilegalkan oleh bagian dari Departemen Kesehatan, khususnya Dinas Kesehatan setempat. Sehingga ketika seseorang itu datang ke situ, insya Allah itu sudah memenuhi syarat-syarat keamanan ketika sudah dilegalkan oleh pihak yang berwenang dari pemerintah ya. Atau ketika dia praktek mandiri, itu ada legalitas. Nah, sebenarnya tidak ada legalitas di situ, paling tidaknya komunitasnya adalah komunitas yang sudah terlegalkan. Atau kalau tidak ada dua-duanya, paling tidak orang yang melakukan pemijatan itu sudah dikenal pemijatannya nyaman, enak, dan benar-benar memberikan manfaat yang positif, dan hampir tidak ada komplain dari orang-orang yang datang. Jangan sampai datang ke situ ketika keluar beberapa hari langsung lebam-lebam, karena benar-benar saya pernah menyaksikan hal semacam ini. Orang yang datang ke tempat pemijatan ternyata kakinya biru-biru semuanya. Ini kenapa? Baru dipijatnya kok ya seperti ini ya, ternyata dengan cara cubitan yang sangat keras sehingga kaki itu biru-biru banyak sekali. Nah, ini salah satu efek yang sebenarnya kalau saya perhatikan kurang tepat ya bagi diri kita, dan juga bagi orang yang siapapun yang melakukan terapi seperti itu ya. Ini akan membahayakan, akan menyakitkan ya. Walaupun mungkin ada positifnya, tetapi dari sisi mudarat kalau seperti ini bisa jadi lebih banyak. Nah, kemudian teman sekalian, bagi orang tertentu kadang
dipijat bisa patah tulang. Ketika orang misalnya sudah jatuh, kemudian ada retak di sini ya, langsung dilakukan pemijatan. Nah, ketika yang melakukan tidak paham tentang bagaimana kondisi tulang yang retak, nah, langsung dipijat di sana sini, yang sebenarnya asalnya retak bisa jadi patah. Ketika hal itu dilakukan pada orang yang mengalami cedera tangan, ya, yang sebenarnya tidak apa-apa sebelumnya, cuma nyeri yang luar biasa, tapi ketika di rongsen ada retak langsung dipijat jadi patah. Itu bisa terjadi, dan tidak hanya bisa, beberapa hal atau beberapa orang mengalami hal yang demikian. Demikian pula orang yang dipijat bisa mengalami gangguan kebocoran usus. Pada sebagian orang yang mengalami gangguan misalnya tipes yang sudah lama, atau mungkin usus buntu yang kronis yang berlangsung cukup lama, yang sudah terjadi pembengkakan, dipijat, perutnya dipijat sana sini, akhirnya apa terjadi, namanya perforasi, ya, ada lubang di situ, ada pecah di situ ususnya, kemudian maka terjadilah kebocoran di usus sehingga terjadi ileus atau ada perutnya membesar, ya, di situ ada kebocoran yang besar, dan akibatnya efeknya jadi sangat parah, bahkan bisa fatal. Itulah teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan tentang manfaat pijat bagi kesehatan dan efek buruk pijat bagi kesehatan ketika tidak dilakukan dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, yang justru akan memberikan dampak yang jauh lebih buruk daripada efek baik yang kita inginkan. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian apa yang saya sampaikan, dan saya sendiri punya sertifikat pijat pula ya. Dengan terapi ini insya Allah banyak orang yang sudah merasakan manfaatnya, memberikan kenyamanan, terutama keluarga itu sangat merasakan ketika pusing saya lakukan terapi tersebut ya. Demikian teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Cendrawasih Burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.